Sesuai kesepakatan kemarin, akhirnya Itsuki bekerja dan tinggal menetap untuk keluarga Konohana. Saat di perjalanan, Shizune sudah menetapkan kalau Itsuki bakal jadi teman sekolahnya Hinako per hari ini. Dan juga Shizune akan menurunkan mereka ke tempat yang agak jauh dari akademi. Hal ini bertujuan untuk menjaga rahasia bahwa Itsuki telah menjadi pengurus resmi Hinako. Kemudian, Hinako meminta agar Itsuki berbicara seperti biasa aja atau luas guys. Akan tetapi, Shizune ingin menekankan kesopanan dalam berbicara ketika sudah di Akademi Kyo. Tapi yo wes lah gitu kan. Sing ngomong yo ojo sama manut wae wes. Lalu Hinako bilang, kamu seneng kan Itsuki? Kamu bisa bicara dengan santai denganku? Dan gak ada angin gak ada hujan, Hinako langsung manja cantik jelita ke Itsuki. Tako. Udah gitu si Ojo sama ini segala pengen ngendus-ngendus bau badannya Itsuki pula. Shizune malah pengen ikutan. Katanya buat nyari referensi aroma badan. Ya kalau aku yang di sana sih, gas kan seharian diendus juga boleh. Setelah sampai di dekat sekolah, tak lupa Shizune memberikan sesuatu kepada Itsuki buat jaga-jaga kalau misalnya Hinako ini ngeyelan atau istilahnya kalau lagi memberontak guys. Nah Hinako pas lagi jalan kaki pun masih aja ngantukan. Ya tapi dia bisa lah ya menempatkan posisinya dan untungnya nggak ada siapa-siapa di sana. Dan setelah sampai di sekolah, Itsuki sedikit terpukau dengan bangunan dari Akademi Kyo. Dan akademi tersebut memang dikhususkan untuk kalangan elit termasuk Hinako. Lalu Itsuki memperkenalkan dirinya di kelas yang baru. Tampak sesi kelas hanya diam saja tanpa ada sambutan yang wah untuk murid baru. Tidak seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Itsuki pun langsung duduk di kursi yang disediakan. Lalu sang guru langsung membahas materi pelajaran yang seharusnya diajarkan ketika memasuki kelas 3. Langsung syok itu Itsuki. Ya alhamdulillah Itsuki bisa melewatinya. Meskipun agak mual juga ya. Baru aja masuk sekolah gitu kan sudah disumpelin sama materi-materi yang segitu banyaknya. Di saat Itsuki mengawasi Hinako dari kejauhan, ada seorang teman sekelas yang menghampiri Itsuki. Dia bilang, "Wih, sombong banget ya, nggak nyapa aku meskipun kamu anak baru, serahkan uangmu." Wih, malah dipalak jir. Gak lama kemudian, kepala dia digeplak sama temen cewek satunya lagi. Beruntung yang tadi cuma bercanda ya kan? Jadi tidak ada ospek-ospek kan guys? Oh iya, yang cowok tadi namanya Katsuya Taiso, sedangkan yang cewek namanya Karen Asahi. Mereka berdua pun membicarakan tentang kesan di hari pertama Itsuki sebagai murid di Akademi Kyo. Karen juga menjelaskan kalau murid-murid di Akademi Kyo ini ada beberapa yang dari sekolah unggulan. Ada juga yang memanfaatkan privilege keluarganya demi membangun bisnis. Tapi biasanya yang kayak gitu dianggap rakyat biasa. Lalu Katsuya bertanya kepada Itsuki, apakah dirinya berasal dari golongan tersebut? Itsuki pun menjawab, iya, keluargaku berasal dari perusahaan IT kecil-kecilan. Katsuya juga menjelaskan kalau yang berasal dari kalangan orang biasa juga mengalami kesulitan ketika mempelajari kurikulum di sekolah tersebut. Maka dari itu, mereka saling mendukung karena latar belakangnya sama. Itsuki pun merasa terbantu karena mempunyai teman sekelas yang seperti itu. Kemudian Katsuya ingin menanyakan sesuatu kepada Itsuki. Dia bilang, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, Tomonari. Ya bukan masalah yang besar juga sih, tapi apa hubunganmu dengan Konohana sama? Meskipun Itsuki menjelaskan tentang hubungan antar keluarganya dan keluarga Konohana, Katsuya tetap butuh kepastian tentang Itsuki dan Hinako. Bahkan tidak hanya Katsuya, tapi seluruh kelas ya, karena mustahil untuk menjadi tunangannya Hinako. Ya ntar Hinakonya sama aku aja. Itsuki pun menjawab, tunangan? Enggak lah, enggak sama sekali. Dia penasaran kenapa Katsuya menanyakan seperti itu. Lalu Karen menjelaskan kalau Hinako ini sangat terkenal di akademi ini. Dari segi akademis, penampilan, semuanya bagus. Bahkan gak ada desas-desus soal romansanya. Makanya mereka berdua ini berasumsi kalau Itsuki adalah tunangannya Hinako. Soalnya udah dibilangin Hinako itu punya gue. Dan menurut Karen, tiap jam istirahat tuh Hinako selalu ikut rapat jarak jauh untuk bisnis keluarganya. Ini gimana ya? Rapat apanya mbak? Hinako aja demen sendirian di gedung OSIS yang lama. Itsuki pun ikut menuju ruangan OSIS yang lama bersama Hinako. Ya sewajarnya aja sih jadi penjaga pribadi untuk menjaga seorang putri konglomerat. Tak lupa mereka juga membawa bekal makan siang yang mewah dan lezat. Dan seperti biasa, Hinako minta disuapin sama Itsuki. Dan gantian giliran Itsuki yang disuapin sama Hinako. Enak banget ya, enak banget. Kata Hinako.
火蓋に地面に罪はない。 Itsuki pun berkata, tapi gak apa-apa nih kamu nyuapin aku. Ais udah gak apa-apa, aku tuh majikanmu. Jadi aku harus ngasih kamu makan. Kalau kamu lelah ini akan jadi masalah loh. Konsepnya Hinako ini udah kayak kucing sama majikan ya. Atau anjing penjaga sama majikan, ala-ala. Itsuki pun menanyakan kepada Hinako soal berapa lama pengurusnya bekerja untuk keluarga Konohana. Hinako menjawab kalau pengurusnya yang dulu itu biasanya 2-3 minggu bekerja untuknya. Bahkan ada yang sampai sebulan. Itsuki menjelaskan tentang kesannya ketika bekerja untuk keluarga Konohana. Itsuki berkata, kok mereka cepet banget ya berhenti kerjanya? Menurutku jarang loh ada pekerjaan yang syaratnya nguntungin gini. Udah dapat tempat tinggal, makan 3 kali sehari, gajinya 20.000 yen sehari. Bahkan mereka juga mau membayar uang sekolahku loh. Ya meskipun ada tekanan, tapi ini pekerjaan yang bagus menurutku. Sungguh nikmat sekali ya gajinya Itsuki ini. Aduh, nikmat manakah yang kamu dustakan? Lalu Hinako pun menanyakan kepada Itsuki, terus gimana denganku? Apa kamu tertarik menikah dengan wanita kaya sepertiku? Oh tentu saja admin mau. Udah nanya serius gitu, tiba-tiba Hinako molor anjir. Lalu Itsuki menyodorkan pahanya sebagai bantal tidurnya Hinako. Kemudian Itsuki ditelepon oleh Shizune untuk menanyakan soal Hinako dan juga tentunya Itsuki. Itsuki menjelaskan kalau dirinya berhasil menjalankan skenario sesuai arahan Shizune. Shizune juga menanyakan soal kerabat di akademi. Itsuki pun menjawab nama Karen dan Katsuya. Lalu Shizune menjelaskan kalau keduanya berasal dari keluarga yang cukup kaya. Itsuki pun merasa dihianati karena tampilannya yang biasa aja tapi nggak taunya malah dari kalangan menengah atas. 裏切りだ。お前もお坊ちゃまかよ。おいおい、何が庶民寄りだ。立派なお嬢様じゃないか。 Memang kalau di sekolah tuh Hinako tampil elegan dan bahkan bisa menjawab pertanyaan dengan cermat. Gak heran kalau Hinako banyak dikelilingi sama orang-orang. Itsuki yang memantau Hinako dari jauh tiba-tiba ditelepon oleh Shizune. Shizune melaporkan kalau dompetnya Hinako terjatuh karena di dalam dompetnya ada alat semacam GPS. Itsuki pun bergegas untuk mencarinya, tapi yang gak disangka itu jatuhnya di toilet cewek. Yang gak mungkin dong Itsuki masuk ke dalam buat nyari dompet. Lalu terdengar suara dari cewek anggun yang melihat Itsuki yang sedang ada masalah. Dia adalah Mire Tennoji, putri pemilik Tennoji Group. Tapi Itsuki hanya bereaksi biasa saja karena pada dasarnya dia emang gak tahu soal Tennoji Group. Lalu Mire pun menjelaskan panjang lebar tentang asal-usul dan seberapa besar Tennoji Group. Bahkan ia membandingkan juga dengan Konohana Group. Oh gitu, kata Itsuki, yang membuat Mire menduga kalau Itsuki lebih mengetahui soal Konohana Group daripada Tennoji Group. Mire sangat kesel banget sama Hinako karena dia sama sekali nggak dianggap olehnya. Lalu Mire menanyakan apa tujuan Itsuki yang sedang berada di depan pintu toilet wanita. Itsuki bilang apa adanya dan Mire kebetulan udah nemu duluan gitu kan. Mire bertanya, lagian kok bisa sih anak cowok tahu kalau ada dompet di toilet cewek? Itsuki pun menjawab, aku diminta seseorang buat nyariin dompet dia yang hilang. Udah tak cari kemana-mana, kurasa ketinggalannya di sini di toilet doang gitu kan yang belum dicari. Itsuki sama sekali nggak menjawab kalau dompet itu milik Hinako gitu kan, karena kalau Mire tahu pun makin kesel pastinya. Dan Mire pun meresponnya dengan terheran-heran. Loh, maksudnya kamu disuruh-suruh sama orang lain gitu? Ayo jangan begitulah. Kamu tuh sekolah di sini dan kamu juga bakal jadi calon pemimpin di masa depan kan? Ya kalau kamu disuruh-suruh begini terus, kedepannya akan buruk buat masa depanmu. Setelah mendengar itu, Itsuki akan mengingatnya dan Mire memintanya untuk percaya diri. Tak lupa Mire menawarkan bantuan kepada Itsuki jika ada masalah lagi lain kali, sambil mengayunkan rambutnya yang emas seperti itu ya. Itsuki pun penasaran dengan rambutnya Mire yang mencolok itu. Dia menduga kalau rambutnya Mire ini diwarnai. Nah, si Mire nggak terima dan malah kabur gitu aja. Loh ya udah pasti kalau kayak gini mah diwarnain gitu kan. Saat mau pulang, Itsuki diajak untuk datang ke pesta penyambutan bersama Katsuya dan Karen. Namun Itsuki tidak bisa hadir karena ada keperluan dan dia juga meminta agar pestanya diundur. Kan gak enak ya kalau misalkan diajak gitu tapi gak bisa hadir. Sebelum pulang, Itsuki mencari keberadaan Hinako dan Hinako ternyata ada di pinggir kolam sambil ngasih makan iwa. Itsuki ngajak pulang tapi Hinako ini mager banget, bahkan udah digendong pun Hinako masih memberontak kayak anak kecil. Pulang mbak, pulang, buset dah. Ora, ikuzo.
Beruntung tadi pagi Itsuki dititipin sesuatu oleh Shizune. Dan saat mengeluarkan sesuatu dari bingkisan warna hitam, ternyata isinya adalah keripik. Hinako langsung tergoyah imannya ketika melihat cemilan keripik. Tetapi tidak semudah itu untuk Itsuki memberikan kepadanya. Oh, kamu mau keripik? Makanya ayo pulang, kata Itsuki. Dan akhirnya Hinako menyerah dan menuruti permintaan Itsuki yang curang itu. Alasan mengapa Shizune memberikan keripik kentang sebagai senjata kartu as karena Hinako sebenarnya tuh gak dibolehin makan keripik guys. Tentunya sama keluarga Hinako sendiri gitu kan dilarangnya. Bahkan anak sultan pun punya masalahnya sendiri. Tapi ya emang gak sehat sih kalau misalkan makan keripik terus. Mending makan singkong rebus ya kan. Enak tuh baunya guys. Enak ini. Setelah sampai di rumah, Itsuki terus berlatih cara beretika sebagai orang kaya. Bahkan dia latihan bela diri terus-menerus. Ya wajar sih, anak cowok gitu kan harus jago berantem. Anjay, Itsuki yang biasanya kerja per waktu sebagai kuli kontraktor pun masih belum bisa mengimbangi fisiknya Shizune. Dan lagi-lagi dia kalah telak olehnya. Shizune pun mengakui kalau Itsuki sudah mulai kelihatan progresnya gitu kan. Itsuki kemudian menanyakan Shizune soal cerita Hinako yang memiliki pengurus dalam waktu yang singkat. Shizune menjelaskan kalau pengurus sebelumnya dipilih langsung oleh ayahnya Hinako. Karena sikap pengasuhnya yang sangat kaku inilah membuat suasana hati Hinako menjadi buruk. Karena Hinako sendiri tidak suka dengan suasana yang sangat canggung. Ayahnya Hinako sebenarnya agak putus asa gitu kan waktu itu ketika yang menjadi pengurusnya Hinako berasal dari orang biasa yang tidak memiliki ikatan dengan keluarga Konohana. Dan Itsuki menjadi orang pertama dari kalangan orang biasa itu yang menjadi pengurus Hinako. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah meskipun bayarannya yang sangat lumayan gitu kan. 2.230.000 dalam sehari. Aduh enaknya. Ketika Itsuki ingin mandi, ia dipanggil oleh Hinako. Udah gitu segala ngendes-ngendes badannya Itsuki lagi. Dan Hinako pun mengajak Itsuki ke kamar Hinako. Itsuki diperlihatkan seberapa luas kamar Hinako ya, kira-kira cukuplah untuk lapangan padel. Dan tak lupa di kamarnya juga ada kamar mandi. Pas banget dilihat dalamnya ada kolam juga. Buset, ini dah kalah hotel bintang 5 di Prancis yang diinap sama seskap Teddy. Kemudian Hinako ngajak Itsuki buat mandi bareng. Waduh, si Mbak Hinako ini langsung buka baju di depan Itsuki. Dan Hinako berendam di kolam dengan pakaian bikini yang menggoda. Itsuki pun dikasih celana renang khusus dari Hinako. Disitulah imannya Itsuki diuji. Dia berusaha untuk tenang dan mencoba mengalihkan pandangannya dengan membaca buku profil murid di Akademi Kyo. Itsuki memang niatnya sambil menghafal nama teman-temannya dan juga latar belakang dari keluarga mereka. Dan dia juga sambil berbicara dengan Hinako soal pertemanannya di sekolah. Mereka pun saling curcol di sana guys. Selama ini orang yang berada di sekelilingnya Hinako tidak dianggap teman olehnya. Lebih ke arah penjilat sih. Terus Itsuki bertanya, emangnya kamu nggak mau punya teman di sekolah kah? Dan Hinako hanya menjawab, enggak, aku cuma pengen sama kamu aja Itsuki. Dan setelah itu Hinako pindah tempat mendekati Itsuki. Tak lain tak bukan adalah Hinako minta dikeramasin rambutnya sama Itsuki. Itsuki pun mau ngeluh nggak bisa, udah job desk-nya gitu kan. Ya asalkan jangan bablas aja, nanti kena potong nyanjir. Itsuki pun langsung menanyakan suatu hal kepada Hinako. Kenapa kamu jadiin aku sebagai pengasuhmu? Hinako membalas, oh Itsuki tuh aku suka caramu mengurusku meskipun sambil mengeluh. Ya meskipun itu bukan jawaban yang diinginkan oleh Itsuki, tapi ya udahlah gitu kan. Yang penting Hinako udah percaya aja gitu kan sama Itsuki sebagai pengurusnya. Karena kolamnya agak panas, tiba-tiba Hinako ingin melepas bikininya itu. Dia merasa kepanasan kalau pakai itu. Ya nggak bahaya ta? だってお風呂なのに水着って静音がキロってしつこいからあらあら暑いこれ邪魔 Ternyata ini adalah rencananya Shizune. Dia memang sudah merencanakan itu hanya untuk mengetes Itsuki. Itu lihat guys, Shizune-nya udah ngintip dari luar, malah dari tadi lagi. Dan setelah selesai mandi, Hinako langsung pergi ke ruang ganti. Sementara Itsuki harus berhadapan dengan Shizune. Kapok kowe. Dengan raut wajah yang nyeremin, Shizune juga membawakan sesuatu untuk Itsuki. Ternyata itu adalah obat disfungsi ereksi biar Itsuki
Itsuki tidak gampang ngacangan kalau ngeliat Ojo sama. Haiya, sudah jelas Itsuki nggak mau impoten di usia muda gitu kan. Mukanya langsung panik itu. Padahal yang dibawa Shizune itu cuma vitamin guys. Tapi vitamin apa juga aku nggak tahu gitu kan. Lagian Shizune ini sus banget dah, heran gua. Hari kedua di sekolah, Itsuki hampir telat mengikuti pelajaran dan saat hendak ke kelas, ia menabrak seorang gadis dan mereka meminta maaf secara bersamaan. Gadis ini rupanya kenal sama Itsuki dan dia memanggil Itsuki buat mastiin bener apa enggaknya gitu kan. Nah, si Itsuki sebenarnya kenal juga tapi dia pura-pura nggak tahu. Dan gadis ini langsung nyamperin Itsuki sambil berkata, "Oh, nggak mungkin, kamu pasti Itsuki kan? Wah, Itsuki, aku kangen," kata cewek rambut ungu ini.